Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Iman, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, anak-anak kami rahimakumullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan melafazkan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga malam yang berbahagia ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat karunia yang begitu banyak kepada kita. Nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan dan juga kelapangan. Sehingga dengan nikmat itu semua kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu, hadirnya kita saat ini dihitung oleh Allah sebagai bentuk syukur kita, di mana nikmat-nikmat yang Allah berikan senantiasa kita pergunakan dalam rangka beribadah, dalam rangka ketaatan kepadanya. Dan moga-moga Allah limpahkan nikmat-nikmat berikutnya sebagaimana Allah sampaikan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka niscaya aku akan menambah nikmatku. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk qudwah hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan, dan juga berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, hingga kelak Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, hari Jumat. Kalau dihitung hari Jumatnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hari ini di berbagai tempat umat Islam memperingati salah satu peristiwa agung, peristiwa luar biasa yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu, peringatan hari-hari besar dalam Islam, pada hakikatnya bagi kita umat Islam itu bukan sekedar peringatan atau perayaan saja. Tidak hanya Isra dan Mi'raj, yang lain, Maulid Nabi, Tahun Baru, Hijriah dan seterusnya. Kenapa sampai ada peringatan-peringatan hari-hari istimewa dalam Islam tersebut? Bapak Ibu, tentu ada hikmah, ada tujuan.
ada ibrah yang ingin didapatkan. Termasuk juga memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ini bukan sekedar peringatan atau kebahagiaan begitu saja, tapi ada banyak ibrah yang bisa kita gali, bisa kita dapatkan. Bahkan walaupun sudah berulang kali, bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah berpuluh tahun kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Bapak Ibu, hikmah dan pelajarannya tidak pernah habis. Kenapa? Guru-guru kita, buya-buya kita, para ustaz menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari sisi sejarahnya, historinya, latar belakang kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang menyinggung dari sudut pandang akidahnya, keyakinannya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melihatnya dari sudut pandang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan banyak lagi sudut pandang serta sisi yang terus ketika kita gali, kita bicarakan, Bapak Ibu, tidak pernah habis-habisnya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda mungkin dari biasa. Tidak dari tahapan atau apa saja yang dilalui oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan, atau lebih tepatnya Rasulullah diperjalankan. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan oleh ananda kita di awal, surat Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Rasulullah tidak berjalan sendiri, Rasulullah diperjalankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita sedang berbicara tentang sebuah perjalanan yang luar biasa, sebuah perjalanan yang di luar dari nalar manusia. Istilah orang sekarang, di luar nurul, tidak masuk akal. Perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, lalu dari masjidil aqsa ke sidratul muntaha hanya dalam satu malam, PP, pulang balik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan perjalanan biasa. Maka yang namanya perjalanan, Bapak Ibu, jadi kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda kali ini. Kita melihatnya dari sudut pandang perjalanan Rasulullah ini, di mana kalau dalam suatu perjalanan, Bapak Ibu, kalau ada orang melakukan perjalanan, biasanya Bapak Ibu yang ditanyakan orang sepulang dari perjalanan seseorang, apa biasanya Bu? Oleh-oleh. Walaupun ada dua Bapak Ibu yang katanya ada di perjalanan, lain lancar, lain aman. Apa saja yang tadi ditemui di jalan. Ada juga yang katanya cik, tapi mayoritas orang kalau pulang dari suatu perjalanan yang ditanya adalah apa oleh-olehnya, mana buah tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada malam yang berbahagia ini kita fokus membahas tentang buah tangan, oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sepulang dari diperjalankan oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Oleh-oleh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Salah satu hadis yang bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isinya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, dalam Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah beliau ke titik akhir, stasiun terakhir dari perjalanan beliau itu, Bapak, yang kemudian kita kenal dengan Sidratul Muntaha. Sidrah itu
Bahasa Arab sidir, nama pohon. Muntaha itu artinya pengakhiran. Karena Sidratul Muntaha adalah stasiun terakhir, batas terakhir yang bisa ditempuh oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu letaknya di langit ke-6. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang Allah berikan kepada Rasulullah ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha? Kata Ibnu Mas'ud, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan. Kata Ibnu Mas'ud, begitu sampai di Sidratul Muntaha, Allah berikan kepada Rasulullah 3 hal. Jadi ada 3 oleh-oleh yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan itu diberikan di Sidratul Muntaha. Berapa? 3. Jadi insya Allah pembahasan kita Bapak Ibu 3 saja, tidak panjang-panjang, cuma 3, paling sampai jam 2 malam lah, insya Allah. Tidak panjang-panjang, cuma 3. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai jam 9 saya, sampai jam 9 insya Allah, atau mudah-mudahan bisa lebih awal. Apa yang 3 itu Bapak Ibu? Yang diajar oleh Allah kepada Rasulullah begitu beliau sampai di Sidratul Muntaha. Kata Ibnu Mas'ud, u'tiya as-salawatil khams. Yang pertama, Allah berikan kepada beliau salat yang 5 waktu. Wa khawatima suratil Baqarah. Yang kedua, penutup surat Al-Baqarah. Yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'a. Diampuni, pengampunan untuk orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari kalangan umat beliau. Itulah 3 oleh-oleh yang Allah berikan kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha, kata Ibnu Mas'ud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cari ciri-ciri. Yang pertama yaitu as-salawat al-khams. U'tiya salawatil khams. Rasulullah diberikan salat yang 5 waktu. Nah, ini yang mungkin dalam setiap peringatan Isra dan Mi'raj kita mengetahui pada awalnya kewajiban salat yang dijemput langsung oleh Rasulullah ini bukanlah 5 waktu, bukan 5 kali sehari semalam, tapi berapa? 50 kali sehari semalam awalnya. Kemudian atas usulan Nabi Musa bolak-balik Rasulullah SAW, akhirnya menjadi 5 kali sehari semalam. Coba bayangkan Bapak Ibu, 50 kali sehari semalam, bukan 50 rakaat Bapak Ibu, 50 kali sehari semalam. Kalau hitung-hitung Bapak Ibu, dalam sehari semalam waktu yang Allah berikan kepada kita cuma 24 jam. Lah tak pakai untuk istirahat. Baraja mau lalu Bapak Ibu, taruhlah 8 jam. Tinggal berapa Ibu? 6 balik jam. 6 balik jam Bapak Ibu, kewajibannya 50 kali sholat. Kalau selama 16 jam Allah perintahkan kepada kita sholat 50 kali sehari semalam Bapak Ibu, setidaknya per 1 jam bisa jadi sholat 2 sampai 3 kali tiap jam. Tapi Rahman dan Rahimnya Allah, akhirnya kewajiban sholat itu dibebankan kepada kita umat Rasulullah hanya 5 kali sehari semalam dari 50 kali. Banyak penurunan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh-oleh pertama ini istimewa. Apa istimewanya oleh-oleh berupa salat yang 5 waktu ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dijemput langsung. Semua kewajiban dalam Islam itu Allah turunkan perintahnya, kewajibannya itu lewat wahyu, perantara malaikat Jibril. Puasa turun surat Al-Baqarah ayat 108, 3 itu lewat
Jibril, wahyu. Zakat lewat wahyu. Haji lewat wahyu. Kewajiban-kewajiban yang lain Bapak Ibu lewat perantara malaikat Jibril, lewat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak begitu dengan kewajiban salat. Dijemput langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cukup menjadikan salat sebagai satu-satunya kewajiban yang istimewa dalam Islam. Selain tentunya kalau kita lihat di rukun Islam yang 5, dia sudah di urutan nomor 2 setelah 2 kalimat syahadat. Itu juga merupakan kedudukan salat yang istimewa dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Bapak Ibu, ditambah lagi selain dijemput langsung oleh Rasulullah, kewajiban salat inilah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah dari semua kita. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Hal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, salatnya. Sebelum Bapak Ibu Allah hisab yang lain-lain, sebelum Allah hisab umur yang Allah berikan, kama wa qabuna, sebelum Allah hisab harta, benda, kekayaan, rezeki yang Allah berikan, kemana kita belanjakan, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang semuanya akan dihisab dari kita. Sebelum itu semua Bapak Ibu, yang pertama sekali dihisab adalah sholat. Kata Rasulullah, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Ketika seseorang dihisab, lalu hal pertama yang dihisab darinya adalah salat, dan salatnya bagus, saluhat, tidak bermasalah, Bapak Ibu, maka kata Rasulullah, faqad aflaha wa anjah. Sungguh orang tersebut beruntung dan memperoleh kemenangan, keselamatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau sebaliknya, kata Rasulullah, wa in fasadat, kalau ternyata yang pertama kali dihisab dari seseorang dari semua amal perbuatannya, yang pertama dihisab sholat, dan langsung sholat itu bermasalah, banyak catatan sholatnya, sholat tidak di awal waktu, menunda-nunda, sholat sering bolong-bolong, sholat tidak hadir hati ketika melaksanakan ibadah sholat, sholat tidak sempurna wudhu, banyak lagi cacat dalam ibadah dan sholat yang itu ketika pertama kali dihisab fasadat, rusak sholatnya, kata Rasulullah. Kata beliau, faqad khaba wa khasir. Sungguh orang yang ketika dihisab dan baru sholatnya yang pertama dihisab langsung bermasalah, sungguh orang tersebut celaka dan merugi, kata Rasulullah. Karena itu akan berpengaruh kepada amal-amal yang lain yang akan dihisab setelah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mesti menjadi perhatian dan prioritas kita dari semua amal perbuatan kita, dari semua yang nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang akan dihisab dari kita. Salat yang pertama, dan itu mesti menjadi perhatian dan juga prioritas kita. Salat yang sering diabaikan, diringan-ringankan, dilalaikan oleh sebagian orang, Bapak Ibu, bedanya dengan kewajiban yang lain, bedanya dengan ibadah yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah walaupun wajib, ketika yang lain ibadah wajib ada rukhsah, keringanan. Kalau tidak sanggup, maka diberikan oleh Allah keringanan untuk tidak mengerjakan. Haji wajib, tapi ketika tidak sanggup diberikan keringanan, tidak berdosa. Puasa wajib, ketika tidak sanggup, sakit, sudah tua, renta, penyakit menahan dan seterusnya, Bapak Ibu, ada rukhsah, keringanan. Tapi tidak begitu dengan sholat. Tidak ada syarat istita'ah dalam sholat.
Istita'ah itu kesanggupan, sebagaimana dalam haji, man istata'a minkum liman istata'a minkum, barang siapa yang sanggup haji, wajib haji. Tapi sholat tidak ada syarat kesanggupan, batas kesanggupan dalam sholat tidak ada. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring, bukan berarti gugur kewajiban sholat. Miring, tidak sanggup juga miring. Bahkan sampai dengan isyarat mata pun tidak gugur kewajiban sholat. Tidak sanggup juga dia menggerakkan matanya selagi hatinya masih sadar, pikirannya masih sehat. Betul-betul tidak ada satupun anggota badannya yang berfungsi, kewajiban sholat tidak gugur. Itulah bedanya sholat dengan kewajiban yang lain. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiap tahun kita peringati Isra dan Mi'raj, mesti ada efek dan pengaruhnya kepada pribadi kita, khususnya kepada sholat kita. Maka oleh-oleh yang pertama yang istimewa ini Bapak Ibu, mesti ada setelah ini tindak lanjut kita. Setelah peringatan Isra dan Mi'raj malam ini, setidaknya Bapak Ibu kita niatkan, kita tekadkan dalam hati kita ke depan mesti ada perbaikan dalam sholat kita. Setidaknya perbaikan dalam dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, pelaksanaannya. Kalau selama ini sholat masih bolong-bolong, lengkapkan. Kalau selama ini sholat masih sering menunda-nunda di akhir waktu, kerjakan di awal waktu. Kalau sudah di awal waktu, selama ini masih sholat sendirian di rumah, hadir ke masjid, sholat berjamaah ke masjid. Terus kita berupaya memperbaiki dan menyempurnakan ibadah sholat kita ini sebaik mungkin dari segi pelaksanaannya. Dan yang kedua, yang mesti terus ada proses perbaikan dalam sholat kita. Selain pelaksanaannya Bapak Ibu, masalah hadirnya hati dalam sholat, yaitu khusyuk. Sholat sudah dikerjakan di awal waktu, sudah dikerjakan berjamaah, apalagi setelah itu hadirkan hati kita, usahakan sholat kita itu khusyuk di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sebetulnya yang kita inginkan dari peringatan Isra dan Mi'raj tiap tahun, yang dia identik dengan penjemputan kewajiban ibadah sholat. Mesti ada proses ke arah yang lebih baik dari segi sholat kita. Khusyuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak keistimewaan. Orang khusyuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun." Kata Allah, sungguh beruntung orang-orang mukminun, orang-orang mukmin. Cuma tak ada orang mukmin yang beruntung itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah itu Nabi sebutkan ciri-ciri orang mukmin yang mana yang disebut oleh Allah dengan qad aflah. Yang beruntung itu yang mana? Apa cirinya? Coba bayangkan Bapak Ibu, ada sekian ciri Allah sebutkan setelah ayat pertama surah Al-Mu'minun itu. Di urutan pertama Allah jadikan ciri-ciri yang menjadikan orang mukmin disebut mukmin yang beruntung. Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman lalu dalam salatnya mereka senantiasa khusyuk. Khusyuk menghadirkan hati dalam salat kita. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan tidak saja membawa kepada keberuntungan. Sejauh mana kita bisa menghadirkan hati kita khusyuk dalam salat, Bapak Ibu, sejauh itu apa yang akan Allah berikan untuk kita. Ganjaran pahala dari ibadah salat itu sesuai dengan hadirnya hati kita atau kadar kekhusyukan kita dalam salat. Dalam hadis sahih juga Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la yansarifu. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki la yansarif, maksudnya dari solatnya. Seseorang begitu selesai dari solatnya, ketika dia berdiri dan meninggalkan tempat solatnya, kata Rasulullah SAW, la yuktab alaihi illa nisfuha. Tidak ditulis untuknya pahala dari solat yang sudah selesai dia kerjakan itu, kecuali nisfuha,
setengahnya saja. Sholatnya Bapak Ibu sempurna. Kalau sholat Isya 4 rakaat dikerjakannya sempurna 4 rakaat, tapi pahalanya Allah tulis separuhnya kata Rasulullah. Illa sulusuha, ada yang sepertiganya. Bukan makin gadang Bapak Ibu, tapi makin ketek. Seperdua itu separuh, sepertiga itu di bawah itu leleh. Ibaratnya kalau sholat maghrib sepertiganya, berarti ibaratnya dia dapat pahalanya walaupun dia kerjakan 3 rakaat, sepertiga berarti bisa jadi hadir hatinya cuma 1 rakaat. Sepertiga. Illa rubuha, bahkan seperempat kata Rasulullah. Ada orang yang seperempat. Tapi kalau sholat sampai rakaat Bapak Ibu, mungkin di rakaat terakhir, rakaat keempat baru hadir hati, baru muncul kekhusyukan. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga melayang-layang pikiran kau ke mama. Rakaat keempat kau baru tekan ayo sedang salat. Illa khumusuha, ada yang 1/5. Illa sudusuha, ada yang 1/6. Bahkan sampai kata Rasulullah, illa usyruha, bahkan ada yang 1/10. Solat kalau 4 rakaat Bapak Ibu 1/10 itu baca orang bagi. Berapa persen dari solat yang 4 rakaat itu dia dapat pahala cuma 1/10. Kalau itu dikaitkan dengan kekhusyukan Bapak Ibu, bisa jadi orang yang dapat 1/10 itu orang-orang yang sering terkaget-kaget. Solat berjamaah Bapak Ibu, imam takbiratul ihram, ya takbiratul ihram. Berjalan solat berjamaah, tiba-tiba lah kaget saja. Allah salam saya imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sudah saya sholat. Nah, itu yang semakin sedikit dia dapat pahala. Atau mungkin hadir hatinya, ingat dia bahwa dia dalam kondisi sholat di tahiyat akhir, tasyahud kedua, dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berapa pahala yang Allah berikan kepada kita dari sholat kita, itu sejauh mana kadar kekhusyukan kita dalam sholat. Bisa jadi kita sholat di waktu yang sama, di masjid yang sama, bahkan di saf yang sama, satu saf dengan yang lain, tapi bisa jadi satu sama lain pahala yang didapatkannya berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Hadirnya hatinya dalam sholat sejauh mana. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini butuh diusahakan. Ini butuh kita usahakan untuk menghadirkan hati dalam sholat ini. Dan inilah tujuan dari memperingati Isra dan Mi'raj. Ke depan sholat mesti ada perbaikan. Ditambah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengapresiasi program pemerintah khususnya Kota Padang, ada Smart Surau. Alhamdulillah Bapak, itu sangat membantu sekali. Anak-anak generasi muda kita nih, coba bayangkan Bapak Ibu, yang selama payah Bapak Ibunya menjagoan, jangankan menjagoan sholat subuh, menjagoan ke sekolah saya bisa jadi bayar. Kini hanya dengan sebuah kartu bisa wak jagoan, bisa wak arahkannya ke masjid sholat subuh. Ini sebuah nilai positif. Cuman saja Isra dan Mi'raj ke Bapak Ibu, bagi kita para orang tua mesti juga ada semangat kita perubahan. Kalau anak-anak wala subuh ke masjid, kalau awak alu, tentu awak harus tidak perlu awak pakai barcode, tidak perlu pakai barcode, orang tua tidak perlu pakai barcode, hadir sholat ke masjid. Apalagi anaknya sudah masuk ke dalam masjid. Sayang kalau ada orang tua mengantarkan pakai motor, cuma sampai ujung masjid, ujung sebelah sana, ditunggunya anaknya sampai sholat sampai selesai scan barcode. Sayang. Padahal bisa saja orang tuanya juga ikut hadir sholat berjamaah dan melihat orang tuanya hadir ikut berjamaah ini yang akan berpengaruh kepada semangat anak-anak kita ke depan. Ini akan mereka rekam dalam ingatan mereka. Dulu subuh mubarakah, dulu Smart Surau, kita bersama orang tua kita sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan
peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj ini jadi momentum juga kita para orang tua untuk terus meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam ibadah sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini oleh-oleh yang pertama. Oleh-oleh yang kedua nih Bapak Ibu. Yang kedua tadi Bu, letak anak Bu, ini kedua tadi. Yang kedua tadi Bu, setelah sholat yang 5 waktu, penutup surat Al-Baqarah wa khawatimah suratil Baqarah. Rasulullah diberikan penutup surat Al-Baqarah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang bahkan mungkin banyak di antara kita sudah hafal ayat itu, saking ayatnya masyhur. Kalau tidak dibaca di imam dalam sholat, sudah Al-Fatihah dibaca oleh imam ketika doa. Sebagian ulama berpendapat 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, mulai dari amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ayat 285 dan 286. La yukallif, juga salah satu isinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Itu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai oleh-oleh. Kalau cari isinya dari ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah itu Bapak Ibu, salah satunya tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini oleh-oleh untuk umat Rasulullah, bahwa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan memberikan taklif, beban kepada jiwa, kepada seseorang umat Nabi Muhammad, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Juga kandungan dari ayat-ayat terakhir itu doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, dan seterusnya. Bapak Ibu, 2 ayat terakhir ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah di logo di Sidratul Muntaha. Ayat ini tidak dibawa oleh Jibril. Penutup surah Al-Baqarah ini tidak dibawa oleh Jibril, tapi diterima oleh Rasulullah di Sidratul Muntaha, oleh kedua setelah sholat 5 waktu. Apa istimewanya selain kandungannya tadi, bahwa jaminan Allah tidak akan membebani umat Rasulullah dengan suatu beban atau kewajiban yang melebihi kesanggupan atau kemampuannya. Itu janji Allah untuk umat Rasulullah. Ditambah lagi Bapak Ibu yang bisa kita amalkan dari penutup surat Al-Baqarah ini. 2 ayat dari surat Al-Baqarah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, kata beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, man qara'a bil ayataini, siapa yang membaca 2 ayat, kata Rasulullah, min akhir suratil Baqarah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, pada satu malam, kafatahu, 2 ayat itu sudah cukup untuknya. Cukup ini dijelaskan oleh para ulama kemudian. Apa makna kafata ini? Ila kafatahul makruh tilkal laylah. Ayat tadi cukup menjadi perlindungan untuk orang yang membacanya di malam tersebut dari berbagai makruh, dari berbagai sesuatu yang tidak disukai, dari berbagai mara bahaya, dari berbagai sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Allah jaga. Dengan apa? Dengan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Wakila dikatakan juga makna kafatahu min qiyamil laili. 2 ayat yang dibaca ketika malam hari, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, kata Rasulullah, itu pun
Cukup bagi orang yang membacanya, bahkan dengan 2 ayat itu sudah cukup dia mendapat pahala qiyamul lail. Nggak qiyamul lail di malam itu Bapak Ibu talalok, nggak sholat tahajud, tapi malamnya sebelum lalok dibacanya 2 ayat ini. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya tertidur. 2 ayat ini sudah cukup untuknya tetap dapat pahala qiyamul lail. Istimewanya 2 ayat ini Bapak. Bila ayat ini diberikan oleh Allah kepada Rasulullah oleh Isra dan Mi'raj, ambil oleh ini, kita jaga, kita amalkan oleh yang dibawa oleh Rasulullah sepulang Isra dan Mi'raj ini. Bapak Ibu, kalau bisa ke depan tiap malam kita rutinkan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini. Bahkan dalam riwayat yang lain sebetulnya juga ada riwayat 10 ayat dalam surat Al-Baqarah yang kalau dibaca oleh seseorang, maka dia baca malam hari, rumahnya tidak akan dimasuki dan diganggu oleh syaitan malam itu. Nah itu riwayat yang lain masuk 2 ayat itu di dalamnya, tapi jumlahnya 10. Yang 10 itu awal surat Al-Baqarah, kemudian tambah ayat kursi, kemudian tambah 2 ayat sesudah ayat kursi, la ikraha fiddin, kemudian 3 ayat terakhir di akhir surah Al-Baqarah, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. 10 totalnya Bapak Ibu. Kalau tidak sambut 10 itu minimal yang 2 tadi. Kalau yang bisa 10 itu juga, ini keistimewaan ayat-ayat istimewa di dalam surat Al-Baqarah. Bapak Ibu, ini oleh-oleh, jangan dilewatkan fadilah dan keutamaannya. Ini yang kalau bisa setiap peringatan Isra dan Mi'raj ada sesuatu yang baru menjadi amal ibadah kita, yang menambah kebaikan dan pahala kita, yang berpengaruh kepada semangat dan ruhiyah kita dalam beribadah kepada Allah. Oleh-oleh yang ketiga, oleh-oleh yang ketiga tadi Bapak Ibu, ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'a. Jaminan maghfirah, ampunan untuk umat Rasulullah dengan catatan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menjaga akidah, menjaga tauhid, tidak tercemar dengan perbuatan syirik, tidak menyekutukan Allah. Ustaz Rasulnya lain tidak akan menyekutukan Allah. Bapak Ibu, kalau dalam makna menyekutukan Allah, menyembah Tuhan yang lain selain Allah, memang iya. Tapi perbuatan yang mengarah kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah, tidak hanya dalam bentuk menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Terwakili oleh yang ketiga ini Bapak Ibu dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah. Sebagian ulama menyebutkan ini diperlihatkan kepada beliau dalam mimpi, sebagian yang lain menyebutkan ini diperlihatkan kepada Rasulullah memang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yaitu Ibnu Abbas meriwayatkan, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, uridat alayya al-umam, kata Nabi, diperlihatkan kepadaku al-umam. Umam itu Bapak Ibu jamak dari ummah. Umam. Diperlihatkan kepadaku gambaran umat-umat nanti di hari kiamat, gambaran umat para nabi nanti di hari kiamat. Diperlihatkan kepada Rasulullah. Sebagian ulama menyebutkan ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata beliau lagi, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayy. Aku melihat ada nabi yang bersamanya ada pengikutnya dalam jumlah ruhaitun, sekelompok kecil. Ruhaitun itu Bapak Ibu, kalau rahtun itu bilangan 3 sampai 10. Rahtun kayaknya bahasa Arab, kalau 3 ke atas
10 ke bawah itu bahasa Arabnya rohtun. Di atas itu lagi Bapak Ibu kaumun. Di atas itu lagi makin banyak ummatun. Ummah. Kata Rasulullah, aku melihat ada nabi yang bersamanya ruhaitun. Rohtun itu 3 sampai 10. Ruhaitun bentuk sedikitnya lagi dari bilangan 3 sampai 10. Berarti sekitar 3 sampai atau 5 orang. Ada nabi Bapak Ibu nanti di hari kiamat kata Rasulullah, pengikutnya, karena nanti kita di hari kiamat Bapak Ibu dikumpulkan oleh Allah. Setelah dibangkitkan, masing-masing kita akan digiring. Masing-masing kita akan berkumpul bersama para nabi dan rasul masing-masing. Maka kata Rasulullah, ada nabi yang berkumpul bersamanya hanya segolongan kecil saja, antara 3, 4, 5 orang. Itulah yang beriman kepada nabi tersebut. Itulah yang dijadikan sebagai umat pengikutnya. Kata beliau lagi, wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Bahkan kata beliau, aku melihat ada nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Coba bayangkan Bapak. Nabi nanti di hari kiamat pengikutnya cuma 1, 2 orang Bapak. Bahkan kata Rasulullah lagi, wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Bahkan aku melihat ada nabi yang tidak ada satupun umatnya bersama beliau. Surang senabi itu berjalan nanti dibangkitkan di hari kiamat lalu menghadap Allah hanya sendirian. Tidak ada umatnya yang beriman dengan nabi tersebut. Nah ini diperlihatkan kata Rasulullah kepada beliau kondisi umat-umat dan nabi mereka nanti di hari kiamat. Lalu kata Rasulullah, idrufi'a li sawadun azim. Tidak lama setelah itu aku melihat ada sekelompok manusia dalam jumlah yang banyak. Sawadun azim. Sawad ini dari kata-kata aswad. Orang kalau berkumpul banyak Bapak Ibu dan cuma rambutnya saja yang nampak hitam, jumlahnya banyak, maka yang nampak adalah sawad, warna hitam. Karena nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Bapak Ibu, jangan berharap Bapak Ibu ada sampai atau benda yang bisa jadian payung. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada orang yang bangkit bawa payung. Jangankan bawa payung, bangkit dari kubur nanti dikumpulkan di padang mahsyar tanpa mengenakan pakaian selain itu. Tidak ada sampai, tidak ada payung Bapak, tidak ada sampai berteduh. Cie ada sampai berteduh itu nanti di hari kiamat. Arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tidak satu orang bisa masuk dalam arasnya Allah sebagai tempat berteduh. Sehingga kata Rasulullah, aku lihat ada manusia dalam jumlah hitam banyak. Fazanantu annahu ummati. Kata Rasulullah, aku kira jumlah manusia yang banyak ini adalah umatku. Faqila li, dikatakan oleh Jibril kepada aku, kata Rasulullah, innahu Musa wa qaumuhu. Itu adalah Musa dan kaumnya. Jadi Bapak Ibu, Nabi Musa pun nanti di hari kiamat banyak umatnya, banyak pengikut Nabi Musa. Lalu kata Rasulullah lagi, faqila li unzur ila al-ufuq. Itu Musa itu dengan kaumnya, dengan umatnya. Kata Jibril, walakin unzur ila al-ufuq. Kata Jibril, lihatlah ke ufuk, lihat ke ujung lagi. Kata Nabi, faraitu sawadun azim. Aku melihat ada jumlah yang juga tak kalah banyaknya. Summa qila li unzur ila al-ufuq akhar. Lihat ke sisi langit satunya lagi. Sisi langit, 2 sisi langit, sejauh mata memandang kata Rasulullah, jumlah lautan manusia menghitam jauh lebih banyak dibanding umat Nabi Musa tadi. Lalu Jibril mengatakan, innahum hadihi ummatuka. Wahai Muhammad, inilah umatmu. Jumlahnya paling banyak nanti. Mudah-mudahan kita masuk dalam jumlah besar. Amin. Dari jumlah besar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'azab. Jumlah yang tadi menghitam memenuhi ufuk langit. Bapak Ibu, kata Jibril, dari mereka yang banyak itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga
tanpa hisab, tanpa azab. Mudah-mudahan Allah masuk salah satu. Amin. Yang banyak tadi saja Bapak Ibu masuk itu dalam rombongan umat Nabi Muhammad itu sudah alhamdulillah. Dalam jumlah yang banyak itu ada yang lebih istimewa. Kuota jumlahnya 70.000 orang. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ketika yang lain Bapak Ibu antri bertahun-tahun, bahkan mungkin beratus tahun di padang mahsyar menunggu hisab, ada orang-orang yang istimewa dari kalangan umat Nabi masuk surga tanpa hisab. Wala azab, dihisab tidak, dapat azab sedikit pun tidak, masuk surga langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ibnu Abbas, setelah Rasulullah mengatakan itu, summa nahadha, Nabi menggantung keciknya Bapak Ibu. Sabda beliau digantung oleh Nabi. Setelah Nabi mengatakan, Jibril berkata bahwa di antara umatku yang banyak itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sampai situ Nabi kata Ibnu Abbas, summa nahadha, Rasulullah berdiri, fadakhala manzilahu. Berdiri beliau lalu masuk ke dalam kamar. Karena kamar Rasulullah di sebelah masjid. Bahkan kini makam Rasulullah itu kamar Aisyah ini, salah satu kamar istri Rasulullah. Jadi begitu berkumpul dengan para sahabat, Nabi mengatakan kuota 70.000 tadi, beliau takkan lalu masuk kamar. Kata Ibnu Abbas, setelah Rasulullah masuk kamar dan menggantung ucapan beliau dengan tidak menyebutkan siapa mereka itu, maka kata Ibnu Abbas, setelah Rasulullah SAW masuk kamar beliau, kemudian ributlah para sahabat. Kata Ibnu Abbas, faqadan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Berdebatlah para sahabat, kata Ibnu Abbas, tentang orang-orang siapa gerangan yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Istimewa mana orang itu? Masuk surga langsung VIP. Dan mereka tidak dijelaskan oleh Rasulullah kriterianya, sehingga kemudian jadi perdebatan di kalangan para sahabat. Kata Ibnu Abbas, faqala ba'duhum, sebagian sahabat ada yang berkata, fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sebagian sahabat, bisa jadi yang 70.000 orang itu yang menjadi sahabat Nabi. Kalau itu kriterianya, Bu, dia masuk Allah? Tidak masuk Allah. Sahabat Nabi itu apa kriterianya? Hidup di saat Nabi masih hidup, lalu bersyahadat masuk Islam ketika Nabi masih hidup, dan bertemu dengan Nabi. Awak jauh dari Nabi. Jangan bersuara dengan Nabi, jarak wasalah 1400 tahun lebih. Kalau itu yang jadi kriteria kuota masuk surga tanpa hisab tadi, Bapak Ibu, tidak masuk Allah. Cuma untungnya itu tidak Nabi yang ngecian. Itu cuma pendapat sebagian sahabat. Kata mereka, bisa jadi mereka adalah sahabat yang bertemu dengan Nabi. Bapak Ibu, itu pun para sahabat tidak akan tenang. Kenapa? Kuotanya 70.000 Bapak Ibu. Sedangkan jumlah sahabat begitu Rasulullah wafat, menurut para ahli sejarah sebagian mengatakan jumlah sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi itu jumlahnya 700.000. Kuotanya cuma 70.000. Tidak satu dapat kalau itu kalau ya sahabat. Itu pun berarti tidak satu sahabat tadi. Faqala ba'duhum, kemudian kata Ibnu Abbas, ada juga yang mengatakan fala'allahum alladziina wulida fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Kata sebagian yang lain, bisa jadi yang 70.000-nya itu yang lahir dalam Islam lalu sampai akhir hayatnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu oleh yang hatiku tadi sangat erat kaitannya dengan yaitu orang yang lahir sebagai seorang muslim lalu sampai akhir hayatnya tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan. Ini pendapat sebagian sahabat yang lain. Lalu kata Ibnu Abbas, terus ada juga yang menyampaikan pendapat yang lain. Kemudian hingga kemudian Rasulullah SAW kharaja alaihim Rasulullah SAW.
Sampai kemudian Nabi keluar lagi dari kamarnya. Riuh, rendah suara sahabat berdebat tadi, tadamlah dari Nabi dalam kamar beliau. Sehingga kata Ibnu Abbas, Nabi keluar lagi, faqala man ladzi takhuduna fi. Kata Nabi, apa yang kalian perdebatkan? Apa yang kalian ributkan nih? Kata mereka, kemudian kata Ibnu Abbas, mereka kemudian menceritakan kepada Rasulullah hal yang mereka perdebatkan. Lalu baru Nabi akhir ciri-cirinya Bapak Ibu. Siapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tadi. Oh iya, di riwayat yang lain Bapak Ibu, kalau tadi khawatir nggak masuk kuota itu, jumlahnya berapa tadi Bu? 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang jumlahnya tadi memenuhi dua sisi langit. Dua ufuk penuh oleh umat Nabi Muhammad saja. 70.000 itu seketek. Sehingga dalam riwayat yang lain Nabi berdoa minta tambah kuota. Nabi berdoa kepada Allah supaya ditambah di antara umat beliau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu disebutkan per satu orang dari 70.000 orang itu Allah lipat gandakan per satu orangnya 70.000 berikutnya. Allah beraja ibu. Per satu orang dari 70.000 tadi, Rahman dan Rahimnya Allah kabulkan permintaan Rasulullah. Per satu orangnya kelipatan 70.000 berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk salah satu. Amin. Dan Nabi sebutkan ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri kau yang harus wak jago kalau wak ingin masuk kuota itu. Walaupun tadi sudah ditambah, tapi kalau tidak ada ciri-cirinya itu di awal atau wak tak masuk kriteria, bisa jadi tidak dia masuk ke Bapak Ibu. Walaupun kuotanya lah ditambah. Kata Nabi ada 4 ciri-ciri yang orang akan masuk surga tanpa hisab. Dan yang 4 ini Bapak Ibu erat kaitannya dengan oleh-oleh yang ketiga tadi, yaitu orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena yang 4 itu kata Nabi, kata beliau, mereka yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu kata Nabi, hum alladzina la yarqun wa la yastariqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Urkun saja Bapak. Yang pertama la yarqun. Yarqun ini dari kata-kata raqa. Ruqyah yang familiar di awak Bapak Ibu, ruqyah. Jadi Bapak Ibu, ruqyah itu bahasa Arab, artinya sebenarnya kalau jadian bahasa Indonesia artinya adalah jampi. Apa Bu? Jampi-jampi. Sehingga kemudian kalau digunakan istilah ruqyah, maka para ulama membagi ruqyah itu menjadi 2. Ruqyah syar'iyyah dengan ruqyah yang ghairu syar'iyyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat dan ruqyah yang makruh, ruqyah yang tidak diperbolehkan. Yang sesuai syariat itulah yang dikerjakan para ustaz. Kalau ada orang kerasukan atau butuh di ruqyah, yang dibacaan jampinya oleh para ustaz apa Bapak Ibu? Ayat-ayat Al-Quran. Nah itu jampi-jampi ruqyah yang syar'iyyah diperbolehkan. Ada yang kedua, ruqyah ghairu syar'iyyah, jampi-jampi yang tidak sesuai dengan syariat. Kalau ikut ustaz, kalau sikut siapa Bu? Dukun. Dukun yang punya ilmu jampi-jampi, yang jampi-jampinya bukan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kriteria yang pertama kata Nabi yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu alladzina la yarqun, orang yang tidak menjampi, dalam tanda kutip jampi-jampi yang tidak sesuai syariat. Kita salat dulu Ustaz. Nanti boleh kita bebas. Siap. Nanti. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahan 4 kriteria ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan setelah sholat isya. Yang pertama tadi di kanan-kanan dulu Bapak Ibu, tidak menjampi. Nah, yang pertama. Ada 3 lagi yang tak kalah pentingnya untuk bisa dapat kuota masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita lanjut Bapak Ibu dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu
Sampai mau tadi Bu? Jampi-jampi. Ciri-ciri atau kriteria yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama kata Rasulullah, hum alladzina la yarqun. Mereka yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tidak menjampi. Maksudnya tidak ikut terlibat dalam praktek perhubungan atau jampi-jampian yang tidak syar'i. Yang kedua kata Nabi, wala yastarikun. Orang-orang yang tidak minta dijampi. Kalau yang praktek perkebunannya pun akan banyak pelaku penjampi-jampinya. Tapi yang kadang lebih banyak itu adalah yastarikun, minta dijampi. Nah, itu yang paling ngaco, kita terjerumus kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ujian tiap-tiap orang memang berbeda-beda. Ada orang yang diuji oleh Allah misalnya dengan kesulitan ekonomi. Sudah berusaha maksimal tapi kemudian yang ekonomi hidupku tetap dia sulit. Akhirnya tidak tahan. Ada orang menunjukkan baiklah ke situ, ada orang pintar situ. Insya Allah nanti dibantunya rezeki lancar. Karena ada orang yang diuji dengan lah berumur beribu, ada anak bujang, anak gadis, itu lebih dapat jodoh deh. Akhirnya ada orang menunjukkan, situ ada orang hebat. Bawalah ke situ, mudah-mudahan sudah tinggi dapat jodoh. Dibaca-baca yang dukung di situ. Karena yang ada orang yang diuji dengan sudah sekian tahun menikah, bahkan mungkin belasan tahun menikah, belum Allah karuniai anak, berpotensi terjerumus. Akhirnya labobe secara medis ke dokter macam-macam yang dikonsumsi. Akhirnya ada orang menunjuk, situ ada orang yang pandai. bisa insya Allah, pakai insya Allah. Insya Allah sudah tu bisa dapat keturunan. Dijampi-jampi lah deh. Orang yang pandai menjampi, minta dijampi. Atau yang minta jabatan karir nak juga naik-naik, akhirnya minta dijampi. Datang ke rukun dijampi-jampi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Penjampi dan orang yang minta dijampi-jampi. Yang ketiga kata Rasulullah yang tidak akan masuk dalam kuota masuk surga tanpa hisab itu yaitu wala yatatayyarun. Orang-orang yang tatayyur. Jadi yang masuk berarti lawannya tidak menjampi, tidak minta dijampi, dan tidak tatayyur. Tatayyur ini bahasa lainnya tiarah, yaitu keyakinan, kepercayaan terhadap peristiwa atau gejala sesuatu yang kemudian membawa sial. Di masa jahiliyah Bapak Ibu, tiarah ini kalau nampak burung jenis tertentu, di masa jahiliyah orang Arab meyakini ini sesuatu yang membawa sial, maka mereka tidak melakukan perjalanan atau tidak keluar rumah. Aku banyak jawab ini Bapak Ibu. Ada gejala-gejala sesuatu peristiwa yang kemudian diyakini itu membawa sial. Yang banyak dia Bapak Ibu, kadang tak selalu peristiwa atau gejala alam seperti kalau di masa jahiliyah burung. Di awak ini angko misalnya, angko tiga balik, dapat orang mau tiga balik sial. Atau yang sejenisnya, itu namanya tiarah atau tatayyur. Maka orang yang tidak yakin dengan keyakinan yang akan membawa kesialan itu, insya Allah masuk neraka. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang hanya kepada Allah mereka bersandar atau bertawakal. Artinya Bapak Ibu, tidak ke dukun, tidak ke jin, tidak ke makhluk yang lain, tapi senantiasa menyandarkan segala urusannya kepada Allah. Dan ini yang oleh-oleh yang ketiga tadi, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu disampaikan oleh Nabi sampai kriteria yang akan masuk kuota tadi, tagak seorang sahabat
bin Muhsan. Uqasyah bin Muhsan. Langsung Uqasyah mengatakan tak. Lalu beliau katakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhu. Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah supaya saya masuk yang 70.000 orang itu. Kata Rasulullah, anta minhu. Engkau masuk dalam. Allah. Langsung Nabi ACC. Tak ada sahabat cik lain mengatakan hal yang sama. Ya Rasulullah, Allah yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan juga supaya saya masuk 70.000 orang itu. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Uqasyah. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Kuota yang ACC langsung tadi cuma Uqasyah saja. Yang lain kalau ingin sampai kuota itu, jaga yang 4 tadi. Yang intinya adalah tauhid, akidah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang namanya Uqasyah di Kubu. Ada yang bernama Uqasyah. Kalau tak ada Bapak Ibu, kalau ada itu tunjuk kalau ia ada nama Uqasyah. Salah satu sahabat Nabi yang di ACC oleh Nabi masuk kuota 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Nah ini keistimewaan sahabat yang bernama Uqasyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekali lagi mudah-mudahan dengan momentum peringatan Isra dan Mi'raj ini digoleh-oleh bawa pulang. Bawa pulangnya Bapak Ibu, Rasulullah bawa ikut dari Sidratul Muntaha ke dunia, dan dia tahu peringati Isra dan Mi'raj itu mesti bawa pulang. Pertama tadi sholat. Cara membawanya Bapak Ibu, ke depan setelah peringatan Isra dan Mi'raj malam ini kita berusaha untuk terus memperbaiki kualitas ibadah sholat kita. Anak-anak awak tadi alhamdulillah sudah dirapikan dengan bapak. Tinggal awak nih Bapak Ibu orang tuanya. Seperti yang tadi kita katakan, tak perlu bapak. Hadirnya kita di masjid ini sudah bagian dari ini pesan Rasulullah. Kata Rasulullah, ta'aruf 'ala Allah fi raha, 'arafaka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau senang, niscaya di saat engkau sulit Allah akan mengenalimu. Bapak Ibu, anak-anak apa yang di Bangkok, kalau ada beasiswa atau sesuatu yang nanti pemerintah Kota Padang mensyaratkan kehadirannya di subuh, sholat subuh berjamaah di masjid mesti sekian persen. Itu tinggal cek saja oleh Bapak Ibu di sistem. Lalu masuk namanya yang rajin ke masjid atau enggak. Kita orang tua tak perlu berkata, cuma penting juga seperti anak-anak tadi. Kata Rasulullah, perkenalkan dirimu kepada Allah di saat senang, maka di saat susah Allah akan mengenalimu. Bapak Ibu, ketika Allah susah lalu kita mengatakan, ya Allah, nibaku meniku mana apa, ya Allah, barik mana ujian, ya Allah. Kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau biarkan hamba seperti ini, ya Allah. Banyak keluhan-keluhan kita Bapak Ibu. Padahal kalau seperti anak kita tadi, di mana kita selama ini ketika kita senang? Baru di saat Allah uji dengan ujian dan kesulitan, baru kita mengeluh dan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah pakai sistem barcode tadi baru bisa lo dicek oleh malaikat. Mana sebulan yang tadi mengeluh ketika diberi kesulitan hidup, di saat senang tak pernah nampak wajahnya hadir di masjid, tak pernah tenungnya sujud di sajadah, tak pernah hadir di saf-saf salat. Bagaimana mungkin Allah akan mengenali kita di saat kita sulit, di saat kita senang, kita tidak pernah memperkenalkan diri kita kepada Allah, hadir sholat berjamaah di masjid. Maka Bapak Ibu, sudah banyak orang membuktikan ketika hidup susah, hidup sulit, masalah banyak, tidak ada ujung, tidak ada berhenti-berhentinya kesulitan dan permasalahan hidup. Bapak Ibu, satu yang perlu diperbaiki, hubungan kita dengan Allah, sholat kita. Niscaya kesulitan demi kesulitan Allah akan mudahkan. Hidup yang awalnya susah akan Allah mudahkan. Hidup yang awalnya sengsara akan Allah bahagiakan. Kata kuncinya, ta'aruf 'ala Allah fi raha, 'arafaka fi syiddah. Perkenalkan dirimu kepada Allah di saat engkau senang, hadir ke masjid. Maka niscaya Allah akan senantiasa mengenalimu kapanpun. Hadiah yang pertama pulang Isra dan Mi'raj yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas sholat kita.
Yang kedua tadi akhir surat Al-Baqarah. Ini kalau bisa jadi zikir rutin kita sebelum tidur malam hari Bapak Ibu. Dan yang ketiga yaitu jaga akidah dan tauhid kita, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan syirik. Mudah-mudahan yang diperoleh oleh dosen Bapak Ibu kita ambil dan kita amalkan, insya Allah ini sudah buah dari oleh-oleh yang istimewa dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Banyak maaf, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.